Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 429 Akal Bulus Junandus. Begitu kain hitam itu diangkat, terdengar suara penonton tersentak. Mereka melihat seekor tikus putih yang setengah mati di dalam kandang. Ini adalah jenis yang biasa digunakan dalam eksperimen medis luar negeri, tetapi ada darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya memerah, dan ada tumor sebesar bola pingpong di kakinya. York berkata sambil tersenyum sinis, Dr. Rocky telah ditanamkan 6 jenis sel kanker ke dalam tubuh tikus percobaan ini, termasuk sel kanker paru-paru, kanker laring, kanker lambung. Di antaranya, benjolan itu adalah kanker tulang stadium lanjut. Karena kamu mengatakan bahwa akupuntur dapat menyembuhkannya, mengapa kamu tidak melakukan demonstrasi langsung? Petik 2. Begitu dia baru selesai bicara, langsung terdengar suara gumaman di tempat kejadian. Bahkan Sharfilu juga tidak bisa menahan diri berkata dengan suara dalam, Profesor York, kamu ini terlalu menyulitkan orang. 6 jenis kanker bercampur, bahkan tim pakar kalian pun tidak bisa menyembuhkannya, bukan? Petik 2. York mengangkat bahu, kami memang tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya, tetapi bukankah Dr. Rocky tadi mengatakan bahwa ada cara untuk menyembuhkannya? Apakah dia hanya membual saja? Jika tidak dapat menyembuhkannya, dia harus membungkuk dan meminta maaf kepada kami. Selain itu dia juga harus mengakui kepada dunia bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sangat buruk. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok semuanya pembohong. Petik 2. Perkataannya segera menimbulkan kemarahan dan omelan semua dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir. Seminar yang tampaknya merupakan sosialisasi akademis ini sebenarnya adalah untuk membuktikan bahwa pengobatan barat lebih baik daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Ini sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Ekspresi York tampak provokatif. Kenapa, Dr. Rocky? Apakah kamu takut atau kamu tidak mampu melakukannya? Aku pikir kamu benar-benar seorang pembohong. Tikus ini awalnya adalah barang eksperimen yang mereka bawa. Sebelum menghadiri seminar, Junandus mengusulkan mereka untuk membawanya, sehingga bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Rocky adalah dokter gadungan. Talita berseru, akupuntur tikus dan tubuh manusia pada dasarnya berbeda. Kalian ini jelas-jelas sengaja mempersulit orang. Kami adalah dokter, baik manusia maupun hewan, di mata kami mereka memiliki kehidupan. Jika Rocky tidak dapat menyembuhkannya, dia harus berlutut dan mengakui bahwa dokter pengobatan tradisional Tiongkok adalah pembohong, dan mengembalikan status direktur kepada Junandus. York sangat tidak masuk akal dan sombong, itu membuat para dokter pengobatan tradisional Tiongkok langsung marah, dan semua dokter luar negeri juga berpihak pada York. Mereka menuduh Rocky adalah seorang pembohong. Tempat kejadian menjadi heboh, pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat terbagi menjadi 2 kelompok, mereka terus berdebat dan bahkan mulai saling memaki. Bahkan para wartawan dalam dan luar negeri pun terbagi menjadi 2 kelompok dan mereka mulai bertengkar. Junandus diam-diam merasa senang, ini adalah rencananya, dengan demikian Rocky pasti akan kehilangan reputasinya. Ketika kedua belah pihak saling memaki, bahkan saling melempar botol air mineral, Rocky malah tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil jarum perak dan dengan cepat menusukkannya ke tikus itu. Dia menusukkan jarumnya dengan kecepatan begitu cepat, bahkan Gianni yang duduk di baris pertama pun tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas dan dia meremehkannya.
Tikus itu sudah sekarat, jika dia ditusuk dengan begitu banyak jarum, dia pasti akan mati. Kepala York terkena lemparan botol air mineral dan dia menjadi marah. Dia menggulung lengan bajunya dan hendak memukul Waratuan Huaxia yang melempar botol air mineral. Semuanya harap tenang, dia sudah sembuh. Suara yang begitu tenang langsung masuk ke telinga semua orang. Tinju York membeku di udara, dan dia menoleh untuk melihat ke atas panggung dengan terkejut. Semua orang yang hadir langsung terdiam, suasananya begitu sunyi bahkan suara jarum terjatuh pun bisa terdengar. Ribuan mata menatap ke atas panggung. Ekspresi Rocky sangat tenang, tetapi ada sedikit keringat di dahinya. Tepat di depannya, tikus putih itu melompat-lompat di dalam kandang, dia penuh energi, dan sama sekali tidak terlihat lesu seperti sebelumnya. Tonjolan di kaki tikus putih juga menghilang tanpa bekas. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba Gianni berdiri sambil mengusap matanya dengan kuat. Rocky mengangkat alisnya, kalau begitu kamu bisa datang untuk memverifikasinya sendiri. Aku saja. York tidak mempercayainya sedikit pun, dia naik ke atas panggung, dan memeriksa tikus putih itu dengan cermat. Tetapi semakin dia memeriksanya, tangannya yang memegang kaca pembesar semakin gemetaran, dan dia bergumam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gejala kanker tikus percobaan telah hilang semuanya. Bagaimana mungkin? Tempat kejadian sunyi senyap dan semua orang tercengang. Junandus tertegun sejenak, lalu dia langsung berdiri dan berteriak, kamu pasti memanfaatkan kekacauan tadi untuk menggantinya dengan tikus lain. Rocky berkata dengan datar, kamu bisa melihat kamera pengawas. Tidak, dia tidak diganti. Gianni berkata dengan suara dalam, aku selalu mengawasinya, Dr. Rocky memang menggunakan akupuntur. Tetapi mengobati kanker hanya dengan akupuntur itu merupakan sebuah keajaiban, pasti ada obat yang menarik di jarum perak itu. Talita berkata dengan marah, tumornya sudah hilang, apa yang ingin kamu lakukan? Ini. Gianni tercengang. Junandus merasa panik seketika, mungkinkah kemampuan medis Rocky begitu luar biasa sehingga dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit mematikan seperti ini? Dia mengertakkan gigi, berdiri dan berkata dengan sok tampan, Dr. Rocky, tadi keadaannya kacau, semua orang tidak melihatnya dengan jelas, bisakah kamu melakukan akupuntur lagi di depan kami semua? Talita berseru. Junandus, apa maksudmu? Bukankah sudah ada hasilnya? Bisa. Rocky mengangguk. Junandus mencibir dan berkata, siapa tahu dia telah menaruh sesuatu di jarum. Sekarang kami akan mengambil jarum itu untuk diperiksa. Kami juga akan naik ke atas panggung untuk memantau cara dia melakukan pengobatan secara pribadi. Keterlaluan, kalian sama sekali tidak menghormati Direktur Rocky. Sherfilu sudah tidak bisa menahan amarahnya dan langsung memaki mereka. Rocky masih terlihat sangat tenang, dia mengangguk dan berkata, tidak masalah, tetapi aku juga punya permintaan, jika aku bisa menyembuhkannya, semua anggota Saint Martin harus meminta maaf kepada dokter pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia kami di depan semua orang. Dan mengakui status pengobatan tradisional Tiongkok di dunia. Petik 2. Ekspresi Gianni menjadi serius dan dia mengerutkan keningnya dengan erat. Saint Martin memiliki status yang tinggi di dunia medis di seluruh dunia, jika dia mengakui kesalahannya di depan umum, dia akan kehilangan martabatnya. Tetapi Rocky bisa menyembuhkan 6 jenis kanker hanya dengan mengandalkan jarum perak, dia tidak bisa mempercayainya sedikit pun. Gianni meragu sejenak lalu dia berkata dengan suara dalam, aku setuju.
Rocky mengangguk, dia melirik ke arah Junandus, dan berkata sambil tersenyum sinis, "Adapun kamu, Junandus, bukankah kamu sudah lama dikeluarkan dari kalangan pengobatan tradisional Tiongkok? Kali ini kamu harus berlutut di depan semua orang dan mengakui bahwa kamu adalah seorang dokter gadungan di kalangan pengobatan tradisional Tiongkok." Petik 2. Rocky, besar sekali nyalimu, kamu menyuruhku berlutut lagi. Junandus berkata dengan marah. Talita berkata dengan dingin, "Junandus, apa artinya, lagi? Apakah kamu pernah berlutut di depan Direktur Rocky sebelumnya?" Sharfilu yang berada di sebelahnya berkata dengan marah, "Dia pernah berlutut kepada Direktur Rocky 2 hingga 3 kali. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ayahnya sendirian, dia meminta Direktur Rocky untuk membantunya. Setelah semuanya selesai dia ditampar oleh kakaknya." Ini rahasia Junandus terungkap, ekspresi wajahnya terlihat sangat malu. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri, ini adalah siaran langsung global, dia tidak sengaja keceplosan, dan membuat dirinya malu hingga keluar negeri. Terdengar banyak suara tawa di tempat kejadian, bahkan Giani pun menunjukkan ekspresi curiga. Junandus benar-benar sudah malu, dia berkata dengan mengertakkan gigi, "Oke, aku setuju. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyembuhkannya." Setelah selesai bicara, dia membungkuk dan mengeluarkan kandang dari dasar kursi, dia meraih kelinci di dalamnya, dan melangkah naik ke panggung. Direktur Rocky, kelinci ini mengalami banyak patah tulang dan juga menderita kanker otak, tolong kamu obati dia di depan umum. Junandus berjalan menuju panggung sambil memegang kelinci itu, tetapi dia diam-diam mencekik kelinci itu dengan tangannya hingga mati. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.